Selamat pagi, perkenalkan nama saya Apriana JK, NIM 18030300176, mahasiswa jurusan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan PowerPoint tentang politik senjata nuklir, di mana di sini ada sejumlah besar bahan radioaktif telah dilepaskan ke global ekosistem. Sebagian besar akan tetap aktif selama ratusan tahun. Sejak tahun 1996, Perjanjian Larangan Tes Komprehensif telah berusaha untuk melarang semua pengujian nuklir, tapi ini belum berlaku. Selain 9 negara bagian yang memiliki senjata nuklir sipil pembangkit listrik dioperasikan di 31 negara di seluruh dunia, yang karena keterkaitan dalam persyaratan teknologi dan proses yang terlibat memberikan banyak dari negara-negara ini memutuskan untuk menempuh jalan menuju persenjataan. Seperti yang ditunjukkan bahwa senjata nuklir secara inheren bersifat politis, dan politik nuklir, kebijakan dan strategi adalah tentang manusia, budaya, psikologi, dan pengaruh domestik, seperti tentang ancaman militer, material kapabilitas dan persenjataan, dan sistem internasional. Politik senjata nuklir seringkali bisa menjadi masalah partai politik yang didorong oleh berbagai pihak. Kepentingan komersial atau birokrasi, atau bahkan mencerminkan normatif yang lebih luas, pemahaman tentang hubungan dengan status kekuatan besar di dunia internasional. Jadi, sementara para ahli hubungan internasional realitas pasti bisa menunjukkan pentingnya sistem internasional yang anarkis. Kekuasaan dan kebutuhan untuk melindungi dari ancaman eksternal sebagai tema utama dalam cerita senjata nuklir. Tekanan yang dirasakan ini seringkali dipahami, diinternalisasikan, dan menanggapi melalui budaya tertentu, politik, normatif, dan menanggapi selalu mungkin juga lensa berbasis gender dalam hal bagaimana berbagai negara bagian berpikir tentang senjata nuklir. Untuk semua itu, implikasinya global dan luas. Nuklir karena itu dapat merupakan usaha manusia yang inheren dan berbentuk dan dibatasi oleh debat nuklir yang berubah secara fundamental, dan politik internasional sangat berarti. Negara dan setidaknya mayoritas masyarakat umum memandang senjata nuklir sebagai salah satu hal yang muncul dalam politik nuklir, yaitu keyakinan bahwa pencegahan nuklir harus dipercaya. Negara harus mempersiapkan dan bahkan merencanakan bagaimana senjata nuklir akan digunakan jika pencegahan gagal, dan yang terpenting harus meyakinkan kemungkinan musuh itu mereka memiliki kemampuan dan niat untuk menggunakan senjata nuklir mereka. Mengatur masa lalu nuklir, namun demikian pencegahan nuklir dan ancaman pembalasan nuklir tetap menjadi dasar strategi nuklir untuk semua nuklir. Kekuatan senjata di abad ke-21 lebih luas lagi. Pencegahan nuklir membentuk
inti dari apa yang mungkin kita sebut sebagai tatanan nuklir global, di mana politik nuklir berperan. Ini adalah ditegakkan atau setidaknya didukung oleh berbagai pengendalian senjata, pencegahan, mekanisme pertahanan, koersif, dan jaminan. Dan era nuklir kedua di tahun setelah Perang Dingin, di mana fokus politik nuklir tampaknya bergeser ke arah yang berbeda jenis risiko nuklir. Pengembangan tindakan dan mekanisme harus keamanan dan menuju yang lebih baik. Tapi tantangan panjang sama nuklir kedua, yaitu penilaian dan ulang tentang kepastian yang dirasakan dari zaman nuklir pertama, dikombinasikan dengan pelemahan secara bersamaan, penerimaan atas instabilitas penangkal nuklir, telah mendorong keyakinan bahwa jangan berasumsi bahwa pandangan yang relatif ramah tentang masa lalu nuklir akan seperti itu direplikasi di masa depan nuklir. Impian akan dunia tanpa senjata nuklir tidak pernah pudar sejak awal sama nuklir. Dan pada September 2017, sekelompok negara menandatangani Landmark Treaty on the Prevention of Nuclear Weapons, juga dikenal sebagai Perjanjian Larangan Nuklir. Namun, sementara perjanjian larangan mungkin merupakan simbol dari keinginan baru untuk bergerak menuju dunia bebas nuklir, tidak ada satupun sewa negara bersenjata nuklir telah mendaftar untuk hal itu. Memang semuanya bersenjata nuklir. Negara saat ini sedang bekerja untuk mengganti atau memodernisasi nuklir yang ada, sistem senjata dan infrastruktur pendukung. Mungkin masih lebih mengkhawatirkan ini terjadi pada saat banyak kerangka diplomatika dan hukum-hukum pekerjaan yang telah mengatur dunia berantakan paling-paling di bawah tekanan keputusan Amerika Serikat untuk menarik diri. Hasilnya adalah senjata nuklir dan upaya untuk mencegah penggunaannya tetap seperti pusat kehidupan kita sehari-hari, seperti pada titik dimanapun sejak tahun 1945. Sebagai Rudolf Hertzog menjelaskan 1 dekade yang lalu, tetapi yang tetap berlaku sampai sekarang, akhir Perang Dingin membawa serta perasaan baru tentang jarak tanpa kepentingan. Orang-orang mulai melupakan ketakutan populer akan perang nuklir dan kehancuran totalitas dari zaman lampau. Namun, rasa aman baru di antara banyak orang di barat menyesatkan. Eksperimen zaman atom telah mempengaruhi dunia saat ini, dan banyak masalah lama sebenarnya menjadi lebih buruk. Faktanya, hukum rata-rata menyarankan bahwa setiap tahun yang berlalu dapat membuat penggunaan nuklir lebih mungkin terjadi. Di banyak cara tidak dapat jawaban benar, dan salah satu dalam senjata nuklir hanya satu yang berhasil, tapi kita pasti bisa meningkatkan keuntungan nuklir masa depan kita. Harapan jika meningkatkan tingkat pengetahuan dan pemahaman yang menginformasikan keputusan dan debat. Apakah dunia bisa bertahan di abad berikutnya dengan menderita efek bencana dari beberapa jenis penggunaan senjata nuklir? Mungkin baik tergantung pada manusia.
Impian akan dunia tanpa senjata nuklir tidak pernah pudar. Karena itu, meskipun telah berlalu lebih dari 7 dekade sejak penggunaan pertama dan satu-satunya dalam perang senjata nuklir, tetap menjadi pusat keamanan internasional di zaman modern dunia saat ini. Ledakan hanya salah satu dari perkiraan hulu ledak yang ada saat ini. Perkirakan jumlahnya jatuh lebih jauh di bulan-bulan mendatang akan menyebabkan kehancuran yang tak terbayangkan kota modern besar manapun, dan bahkan pertukaran nuklir yang sangat terbatas pun dapat membahayakan. Pemusnahan seluruh masyarakat memang menyarankan pengguna senjata nuklir dapat menyebabkan musim dingin nuklir di mana dunia mungkin memberitahukan suhu beku karena kejatuhan radioaktif yang dilepaskan ke atmosfer, dan di mana semua bentuk kehidupan akan berjuang untuk bertahan hidup. Lainnya menunjukkan bahwa perang nuklir dapat menyebabkan masyarakat atau manusia kembali ke zaman batu atau bahkan mengakhiri umat manusia sepenuhnya. Prospek perang nuklir sangat mengerikan. Itu membawa kita bertatap muka tidak hanya dengan kematian, tapi dengan kehancuran peradaban yang membuat hidup kita bermakna. Itu bahkan mungkin menghancurkan spesies kita. Tidak ada tantangan itu senjata nuklir hadir untuk kehidupan fisik dan moral kita. Demikian penjelasan singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih.